Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan poin yang kelima di antara adab seorang thalib terhadap dirinya sendiri. Kata beliau, khafdul janahi wa nabdul khuyala wal kibriya. Hendaklah seorang thalibul ilmi dia merendahkan dirinya dan dia menghilangkan segala sifat khuyala, ya kesombongan-kesombongan, atau kibriya, ya sama kesombongan atau keangkuhan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, tahalla bi'adabin nafsi. Hendaklah engkau menghiasi dirimu dengan adab-adab jiwa. Ya, ini termasuk diantara adab yang tidak nampak. Karena asalnya itu berada di dalam hati, yaitu menghilangkan kesombongan, menghilangkan keangkuhan. Ya, adab-adab nafs. Minal afaf, ya, di mana engkau harus menjadi seorang yang memiliki sifat iffah. Ya, iffah yaitu menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan, dan menjaga harga diri. Kemudian wal hilmi, seorang penuntut ilmu dia juga memiliki sifat hilm, ya, santun. Was sabr, dia juga memiliki sifat sabar. Wat tawadhu' lil haqqi, dan dia merendahkan dirinya terhadap kebenaran. Wasukunit ta'ir, ya, seorang yang atau seorang talibul ilmi, maka hendaklah dia menjadi orang yang sukun, yakni bersikap tenang, minal waqari warrazanati, di mana dia menjaga kewibawaannya dan menjaga kehormatannya. Wa khafdil janah, diulangi lagi kata beliau, dan dia merendahkan dirinya, mutahammilan dzullat ta'allumi li'izzatil ilmi, ya, di mana dia menahan diri dari segala ketidakenaan yang dia alami ketika belajar, penderitaan yang dia alami ketika belajar, li'izzatil ilm, demi untuk meraih kemuliaan ilmu, dzalilan lil haq, dan dia menjadi orang yang dzalil, yang rendah untuk mendapatkan kebenaran. Ya, menjadi orang yang rendah untuk kebenaran, al-haq. Dan kita baca syarahnya di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ucapan beliau, yakni ucapan penulis Syekh Bakar Abu Zaid yang mengatakan tahalla bi adabin nafsi minal afafi wal hilmi was sabri wat tawadhu'i lil haq. Hendaklah seorang menghiasi dirinya dengan adab-adab nafs, di mana dia memiliki sifat iffah. Kata beliau, wa dzalika li annal maqama yaqtadi
an yakuna inda talibil ilmi aifatun amma fi aidin nas. Karena memang kondisi mengharuskan seorang penuntut ilmu dia memiliki sifat iffah. Ya, apa itu sifat iffah? Yaitu seorang penuntut ilmu dia menahan diri dengan apa-apa yang dimiliki oleh manusia yang lain. Di mana ketika dia menuntut ilmu, maka dia dapati mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya mengungguli dia dalam dunia. Maka seorang harus menahan diri, tidak ikut-ikutan atau tidak takjub, ya tidak menjadi seorang yang mengharapkan seperti mereka. Ya, dalam artian bukan berarti kemudian seorang tidak bekerja, tidak. Namun terkadang ketika kita memutuskan untuk fokus belajar agama, terkadang waktu yang kita jadikan untuk bekerja itu kita gunakan untuk belajar agama, sehingga mungkin ya pendapatan yang kita hasilkan, earning yang kita hasilkan jadi sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang memang tidak meluangkan waktunya untuk belajar ilmu. Dia totalitas hidupnya untuk dunia. Maka kita dapati, wah, ini teman-teman ini kok sudah mulai pada apa misalnya? Iya, kok pada kaya-kaya ini, motornya pada ganti semua ini, terus rumahnya pada mewah-mewah semua ini. Anak kok belajar ilmu kok? Ya, ini harus punya sifat iffah, yaitu menahan diri dari, kata beliau, apa yang ada di tangan manusia. Tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Wa iffatun anin nadhari al-muharram. Demikian juga sikap iffah dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, entah memandang lawan jenis, ya, atau ya pandangan-pandangan betapa banyak kita memandang setiap hari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat iffah, menjaga dirinya dari hal tersebut. Kemudian seorang penuntut ilmu juga harus memiliki sifat hilm. Ya, hilm bisa santun, ya dia bijaksana. La yu'ajilu bil uqubah idza asaa ilaihi ahadun. Dia tidak tergesa-gesa untuk menghukum seseorang apabila ada seseorang yang berbuat buruk kepadanya. Ya, dia tidak tergesa-gesa. Misalnya ada yang garai di jalan gitu misalnya. Kadang ada orang kalau digarai sidik di jalan langsung diuber langsung. Wah, kurang ajar ini, perlu dikasih pelajaran ini. Iya. Padahal siapa? Polisi juga bukan. Ya kan, perlu dikasih pelajaran ini. Maka seorang penuntut ilmu tidak memiliki sifat ketergesa-gesaan seperti ini. Wasabrun, hasilnya dia bersabar. Ala ma yahsulu lahu minal adza mimma yasma'uhu. Dia bersabar dari apa-apa yang dia dengar berupa gangguan-gangguan, celaan-celaan, bulian-bulian. Maka dia tetap harus bersabar. Bersabar di sini dia tetap berada di atas jalan ilmu. Dia tidak tinggalkan majelis ilmu, dia tidak tinggalkan statusnya sebagai thalibul ilmi. Hanya gara-gara dia mendengar nada-nada sumbang yang diucapkan oleh sebagian orang. Inti belajar oleh opo? Ya kan, dapat apa? Dapat uang enggak? Ya kan, dapat jabatan juga enggak? Ya, lihat kita. Ya, kita dapat dunia. Adapun agama, ya sudah kita jalankan apa yang sudah kita ketahui saja. Nggak perlu kemudian kita sampai mendalam-dalaminya terlalu dalam, kata dia. Dapat apa? Ya, dapat nada-nada sumbang seperti ini, harus tetap bersabar, yaitu tetap stay di jalan ilmu ini. Jangan kemudian malah putus dari ilmu. Kena omongan kayak tadi langsung putus dari ilmu. Imma min ammatin nas wa imma min aqranihi wa imma min muallimihi falyasbir wal yahtasib. Karena bisa jadi ucapan-ucapan yang gak enak tadi, nada-nada sumbang tadi yang diucapkan kepada penuntut ilmu, bisa jadi itu muncul dari keumuman manusia, atau bisa saja muncul dari orang-orang yang dekat dengan kita, atau bahkan mungkin kata-kata yang tidak mengenakkan tadi, nada-nada sumbang itu justru muncul dari muallim, seorang guru, seorang ustadz. Ya, karena mungkin ada ustadz yang mungkin omongannya nyelekit, ya, pedes. Ya, ada yang memang di atas kebenaran, ada yang memang batil.
Ada yang memang batil. Ya, seperti kita dengar salah seorang dai dia pernah mengatakan bahwasanya antum kalau cuman belajarnya itu hanya sekedar kajian-kajian saja, antum nggak pinter-pinter. Ya, dia bilang kayak gitu. Antum ini kalau belajarnya itu cuman kajian, ikut-ikut kajian saja, ya antum nggak bakalan pinter. Lihat, dia menolak semua ilmu. Seandainya dia mengatakan antum kalau belajarnya cuman kajian-kajian saja, ya maka antum hanya mendapatkan sedikit dari ilmu. Tapi kalau antum selain ikut kajian-kajian, antum juga memperdalam bahasa Arab misalnya, maka antum lebih banyak mendapatkan ilmu. Itu maksud sang ustadz tadi itu harusnya. Paham ya? Tapi dia ngomongnya tidak enak. Dia bilang, antum kalau ngaji cuman ikut kajian-kajian seperti ini, artinya antum kalau nggak belajar bahasa Arabnya, antum cuman ikut kajian-kajian yang bahasa Indonesia kayak gini, antum nggak pinter-pinter. Nah ini kan mematahkan semangat penuntut ilmu. Akhirnya orang-orang yang di kajian jadi apa? Males ya, wes kayak opo gak barai pinter kok. Down akhirnya. Nah, ini keliru. Seandainya dia mengatakan bahwasanya seperti tadi, antum kalau cuma belajar kajian-kajian saja, maka antum hanya mendapatkan sedikit daripada ilmu. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, maka antum juga belajar bahasa Arab. Sehingga dengan itu antum bisa membaca kitab-kitab para ulama atau mendengarkan kajian-kajian para ulama yang berbahasa Arab, antum paham dengan apa yang mereka ucapkan, itu antum akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Itu baru benar. Ya tidak bikin down. Ya. Kemudian kata beliau, wa tawadhu lil haqqi wa kadzalika lil khalqi. Hendaklah seseorang tawadhu, merendahkan diri untuk kebenaran dan juga merendahkan diri kepada sesama makhluk. Fattawadhu lil haqqi bimakna. Maka tawadhu, merendahkan diri untuk kebenaran, hak, maknanya adalah annahu mata bana lahul haq khada'a lahu. Kapan dia nampak jelas kebenaran baginya, maka dia merendahkan dirinya untuk menerima kebenaran tersebut. Ya bukan terus sombong. Ya, ketika jelas kebenaran disampaikan kepadanya, dia nggak mau menerima. Gara-gara yang menyampaikannya adalah orang yang levelnya di bawah dia. Nah ini sombong, nggak boleh penuntut ilmu seperti itu. Kebenaran ya itu diterima dari siapapun. Maka Ahlus Sunnah membedakan antara tolabul haq dengan qabulul haq. Kalau qabulul haq, menerima kebenaran, ya antum mendapatkan informasi random dari siapapun, bahkan dari orang kafir sekalipun. Kalau informasi yang disampaikan itu hak, antum tolak atau antum terima? Antum terima, meskipun itu keluar dari mulutnya orang-orang kafir. Harus diterima dan harus dikatakan iya itu benar yang diucapkan sama dia. Ini namanya qabulul haq, menerima kebenaran. Maka boleh dari siapapun. Namun kalau tolabul haq, mencari kebenaran, maka harus dari kitabullah, dari sunnah, dan orang-orang yang menyampaikan kitabullah dan sunnah dengan pemahaman salaf. Nggak boleh dari sembarang orang, apalagi orang kafir. Dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya. Enggak. Ya kalau diibaratkan seperti misalnya, antum kalau nemu emas di tumpukan sampah, ya, antum ambil atau antum biarkan emas ya? Diambil. Ya. Tapi nggak boleh langsung dimiliki, diumumkan dulu. Ya. Tapi intinya kan diambil kan? Ya, diambil. Apakah maknanya berarti kemudian antum nyari emas di tumpukan sampah, gara-gara nemu emas di tumpukan sampah, antum meker-eker sampah? Enggak kan? Kalau mau cari emas di mana? Tambang atau toko emas. Iya, itu tempatnya nyari emas. Tapi kalau ada emas di sampah, ya diambil. Ya. Di antara dalilnya adalah kisah siapa sahabat yang pernah diajari sama iblis doa sebelum tidur. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ketika ditugaskan menjaga Baitul Mal, maka didatangi oleh iblis yang menjelma menjadi manusia. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah dan dia minta untuk dilepaskan. Maka keesokan paginya dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa nanti malam dia balik lagi.
Temenan balik lagi kedua kalinya. Setelah ketangkap minta untuk dilepaskan. Dia janji tidak akan mengulanginya, maka dilepaskan. Dan Nabi mengatakan nanti malam balik lagi. Maka malam itu balik lagi, namun Abu Hurairah tidak melepaskannya. Namun kata orang ini, aku ajarkan kepada engkau doa sebelum tidur. Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi. Kalau kau mau beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. La yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Allah senantiasa menjagamu dan kau tidak akan didekati oleh syaitan sampai keesokan pagi. Ini yang ngajari doa sebelum tidur atau yang ngajari zikir sebelum tidur iblis, syaitan. Tapi sama Abu Hurairah karena ini bukan dari Rasul, nggak langsung diamalkan. Ini lihat fikihnya sahabat, pemahamannya sahabat. Diajari sama orang nggak jelas tentang zikir sebelum tidur, bahkan zikirnya itu ayat kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, nggak langsung diamalkan sama Abu Hurairah. Tapi apa dulu? Tanya dulu kepada Rasul. Ketika itu Rasul membenarkan, shadaqaka wa huwa kadzub. Iya, dia jujur kepadamu, namun dia itu sebenarnya pendusta. Dzaka syaitan, itu adalah syaitan atau iblis. Ya, maka di cross check dulu. Bukan terus dapat aukan ayat kursi, Ustaz. Ya kan, langsung diamalkan. Masa baca ayat kursi dosa? Ya kan, pemahamannya orang kayak gitu sekarang. Dapat share broadcast dari grup, wirid ini, zikir ini, amalan ini diamalkan langsung. Dengan alasan kan ini ayat-ayat Al-Quran isinya. Ya, tanpa di cross check terlebih dahulu apakah itu dari Nabi SAW atau bukan. Ya, maka pemahaman Abu Hurairah nggak langsung diamalkan, tapi ditanyakan dulu kepada Rasul SAW. Ya, maka yang dilakukan Abu Hurairah itu apa? Qabulul haq atau tolabul haq? Qabul, menerima kebenaran. Tapi ketika Abu Hurairah diberitahu bahwa itu adalah syaitan, itu adalah iblis, maka nggak ada ceritanya kemudian Abu Hurairah ngaji sama iblis, belajar sama iblis, nyari kebenaran pada iblis, nggak ada. Ya, maka seorang yang dikatakan oleh beliau tawadhu terhadap kebenaran, yaitu ketika nampak kebenaran baginya, maka dia harus menerima kebenaran tersebut. Ya, jangan kemudian dia sombong menolak kebenaran dengan alasan ente ini siapa? Ya kan, masih kecil, ya, kencing belum lurus, ya, bau kencur, anak kemarin sore masih ingusan, sudah sok-sokan ngajari saya. Saya ini belajar sudah puluhan tahun. Ya, saya ini sudah belajar sama syekh ini. Gelar saya itu dokter ini dan ini. Sombong, tidak mau menerima kebenaran. Padahal sudah jelas kebenaran atasnya. Namun dia nggak mau menerimanya karena khawatir malu. Ya, karena malu. Ya, maka seorang penuntut ilmu tidak boleh malu. Nah, nggak perlu dokter juga yang punya sifat seperti ini harusnya. Kita orang tua terkadang diingatkan sama anak-anak kita yang masih kecil. Iya, kita terkadang diingatkan sama anak-anak kita yang masih kecil. Kalau itu adalah kebenaran, terima. Ya, berapa banyak anak-anak itu ngeluh, Ustadz, saya habis dimarahi sama ayah. Kenapa? Ya, gara-gara saya sampaikan kepada ayah tentang haramnya rokok. Ya, iya, tentang haramnya rokok. Atau juga tentang haramnya musik. Saya sampaikan kepada ayah. Saya awalnya husnudon kepada ayahnya, suudon kepada anaknya ini. Saya bilang, kamu paling cara nyampaikannya salah. Kau nyampaikannya mungkin kurang ajar. Nggak boleh. Meskipun kau berada di atas kebenaran, ayahmu berada di atas kesalahan, kau nggak boleh kemudian memberitahukan kebenaran itu dengan cara-cara yang nggak patut. Dengan nada tinggi, bentak, ya, atau mungkin rokok langsung diambil, diinjek-injek gitu. Saya pikir gitu, ternyata enggak, Ustaz. Ya, saya nasihati dengan sebaik-baik nasihat. Ya, dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dalam rangka menggurui, enggak. Ya, tapi tadi tetap ditolak dengan alasan tadi, oh poe kon niku sik cilik sana. Ya, sana enggak usah ganggu ayah. Ini bukan menunjukkan sikap seorang penuntut ilmu. Ya, karena memang ayahnya enggak menuntut ilmu. Kemudian
walam yabghi siwahu badilan. Kalau sudah jelas kebenaran, maka dia harus menerima dan dia tidak mencari-cari yang lain sebagai penggantinya. Wa kadzalika lil khalqi. Demikian juga tawadhu kepada makhluk, ya, kepada sesama makhluk. Fakam min talibin fataha ala muallimihi abwaban laisat ala balin minhu fala tahqiranna syai'an. Demikian juga seorang yang tawadhu terhadap makhluk. Kata beliau, berapa banyak seorang penuntut ilmu di mana dia ini menjadi pembuka pintu-pintu keilmuan bagi gurunya sendiri. Ya, justru dia, muridnya inilah yang menjadi pembuka pintu-pintu bagi sang guru tersebut. Maka demikian juga seorang guru nggak boleh dia memandang bahwasanya murid-muridnya itu adalah orang-orang yang rendahan, ya, bahwasanya mereka tidak jauh lebih baik daripada saya, nggak boleh. Ini menunjukkan kesombongan. Ya, di mana banyak di antara kita kualitas seorang guru dengan muridnya itu hanya beda koleksi ilmu saja. Namun dari sisi penerapan ilmu, justru sang guru ini terkadang kalah jauh dibandingkan dengan murid-muridnya, jamaahnya. Ya. Pernah kita rasakan itu waktu bimbing umroh. Ya, waktu bimbing umroh. Di mana kita bimbing bersama sebagian jamaah. Kemudian ya sudah, kita motivasi jamaah untuk supaya banyak-banyak beribadah ketika di tanah haram. Ya, untuk semangat beribadah karena ini adalah kesempatan emas, tidak datang. Wallahu a'lam, kita diperkenankan untuk datang ke sini lagi seumur hidup kita atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sekarang ini kita diperkenankan untuk berada di tanah haram, di Masjid Nabi dan juga di Masjidil Haram, maka perbanyak ibadah karena ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat justru para jamaah yang lebih semangat daripada ustadznya. Iya. Kita setiap bangun subuh, kalau di umroh sana, kita setiap bangun subuh mesti carry dewi. Kayak kalau anak pribadi ya. Jamaah itu sudah bangun 2 jam, 3 jam sebelum adzan subuh. Iya, sudah berangkat mereka. Ya, sedangkan kita ya setengah jam sebelum adzan subuh baru bangun. Ya, terkadang kita bedanya cuman hanya sebatas koleksi ilmu. Dan koleksi ilmu itu bukan ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya itu adalah ketika apa? Kemarin sudah kita sampaikan, ketika diamalkan. Ya, ketika diamalkan. Ya, maka nggak boleh seorang mu'alim, pengajar itu memandang rendah para jamaahnya. Ya, dianggap orang lain ini adalah orang yang levelnya kemuliaannya di bawah dia. Ya. Dan ini kita dapati di Indonesia ada kasta-kasta seperti itu. Ya, di mana seorang mu'alimnya, mursyidnya itu wah, itu sudah ibarat nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid itu harus memuliakan, mengagungkan dia karena levelnya, kastanya rendah di bawah dia. Nah, kalau mau jalan ke dia harus merangkak. Ya. Nah, ini tidak ada di dalam manhaj salaf. Kasta-kastaan seperti itu nggak ada di manhaj salaf. Iya, bungkuk-bungkuk. Bungkuk-bungkuk, ngantri gitu. Cium tangan. Tapi kemudian kata beliau, wa qauluhu sukunut ta'ir minal waqari warrazanati wa khafdil janah. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah sukunut ta'ir, yaitu dia bersikap slow, tenang. Ya, sukun minal waqar warrazana, ya, bersikap tenang, kemudian berwibawa. Ya, al-waqar warrazani hampir sama, ya, menjaga kewibawaannya. Wa khafdil janah, dan dia menjaga atau dia tetap merendahkan dirinya. Allah mengatakan tentang orang tua, waqfid waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, maka rendahkan ya dirimu, ya, disebut dengan janah seperti sayap, di mana seekor burung meletakkan, merendahkan sayapnya. Burung kalau merendahkan sayapnya itu terbang tinggi atau terbang rendah? Terbang rendah.
Ya, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kalau ini merendahkan diri. Hadhihi adabun fayanbaghi li talibil ilmi an yabta'ida anil khiffati sawa'un akanat fi mishyatihi au fi ta'amulihi ma'an nas. Kata beliau, ini merupakan adab, yakni menjaga kewibawaan tadi, merupakan adab seorang penuntut ilmu. Hendaklah seorang penuntut ilmu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi kewibawaan dia, yang bisa menjatuhkan kewibawaan dia. Nah, ini biasanya kembali kepada urf. Kembali kepada urf, perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kewibawaan seseorang. Ya, ada di urf kita misalnya, apa misalnya? Hal-hal yang bisa membuat orang yang sebelumnya itu berwibawa, dihormati, akhirnya kewibawaannya itu jatuh gara-gara perbuatan yang dia lakukan. Meskipun perbuatan yang dia lakukan ini mubah. Apa contohnya? Atau contohnya mungkin di sini sama seperti di negeri kita. Ya, akanat fi mishyatihi. Seperti misalnya dia berjalan, namun berjalannya itu dengan tidak menjaga kewibawaannya. Ya, cara jalannya itu dengan tidak menjaga kewibawaannya. Ya, apa cara jalan yang menjatuhkan kewibawaan? Ya, Pak? Diulang-ulangi. Oh, itu memang penyakit itu, tulang lunak itu. Naudzubillah. Jalan cepat, terlalu cepat itu mulai di bawah. Buru-buru mau ke masjid. Ya. Di antara adab ke masjid, ya adalah sukun. Ya, jalan ke masjid dengan tenang itu adab tuntunan Nabi SAW. Tapi ada yang ngoncok. Ya. Kita dulu nggak lari-lari, tapi cuman sekedar ya berjalan tapi dengan langkah yang cepat, langkah yang panjang. Gitu. Ya, mau ke Masjid Nabawi ketika itu. Kenapa? Enggak, itu tergesa-gesa itu malahan. Karena menggos juga sih. Hanya kemudian kita lewat, ya mungkin seorang kalau enggak ya penuntut ilmu, ya kelihatan dia bawa kitab, itu kan mau ke kajian juga di Masjid Nabawi, gitu kan. Ya dia bilang, dia kasih kode gini-gini. Ya tenang, dia jalannya juga santai. Ya. Tapi itu juga mengurangi adab. Au fi ta'amulihi ma'an nas. Atau dia menjaga kewibawaannya ketika bermuamalah dengan manusia. Ya, bermuamalah dengan orang lain. Wa alla yukthira minal qahqahati allati tumitul qalb. Ya, qahqahah ini adalah tertawa yang terbahak-bahak sampai rahangnya sakit. Ya, sampai rahangnya sakit. Bukan nggak boleh tertawa, bukan. Tapi antum dapati kalau ada seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, tertawa itu sampai ngakak-ngakak, gulung-gulung, sampai keluar air mata. Ini menjatuhkan kewibawaannya. Ya, ingat sekali lagi, bukan nggak boleh tertawa, boleh. Namun tetap harus menjaga kewibawaan. Jatuh wibawa seseorang ketika tertawa demikian itu. Di mana tertawa itu kata Nabi SAW, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa atau tertawa yang berlebihan itu bisa mematikan hati. Wa tudhibul waqar, dan bisa menghilangkan kewibawaan. Bal yakunu khafidan lil janah muta'addiban bil adabil lati taliku bi talibil ilm. Bahkan hendaklah seorang penuntut ilmu menjadi orang yang merendahkan dirinya, menghiasi dirinya dengan adab-adab yang memang sesuai dengan penuntut ilmu. Kemudian ucapan Syekh Bakar di mana beliau mengatakan mutahammilan dzullat ta'allum li'izzatil ilm. Seorang penuntut ilmu dia menahan dirinya dari penderitaan dalam belajar. Ya, dia menahan dirinya dari penderitaan dalam belajar li'izzatil ilm, demi untuk meraih kemuliaan ilmu. Hada qaulun jayyid, kata beliau. Ini merupakan ucapan yang bagus, kata Syekh Utsaimin. Yakni annaka law adlalta nafsaka bitta'allum, yaitu maksudnya adalah apabila engkau
membuat dirimu menderita, bukan berarti membuat menderita kayak Syiah gitu terus. Nyambung-nyambung gitu, bukan. Artinya kau mencapekkan, melelahkan dirimu demi untuk ta'allum, demi untuk belajar. Jadi memang harus ada ta'ab jamaah dalam belajar itu. Ya, saya teringat nasihat dulu awal-awal belajar dari Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi. Beliau mengatakan la budda minat ta'ab. Talibul ilm la budda minat ta'ab. Ya, kurang lebih kata beliau, seorang penuntut ilmu itu harus capek, harus lelah. Ya, nggak bisa kemudian dia pengennya apa? Enak-enakan, nyantai gitu, nggak mau capek, nggak mau repot, nggak mau lelah, nggak bisa. Iya, la budda minat ta'ab, harus capek. Nah, ini yang artinya menderitakan dirimu. Menderitakan diri di sini bukan terus nggak mau makan demi untuk belajar, enggak. Atau nggak mau nggak mau nikah, repot ini. Jalan kaki, salam. Ya, penderitaan. Capek kan? Ya. Salam. Melelahkan diri. Kata beliau, seandainya engkau menghinakan atau menderitakan, membuat dirimu menderita untuk belajar, fa innama tatlubu izzaha bil ilm, maka sesungguhnya engkau sedang mencari kemuliaan dengan ilmu itu. Gini jamaah, jangankan mendapatkan kemuliaan ilmu, di mana kemuliaan ilmu ini bisa mengantarkan seseorang kepada surga, kan gitu kan? Ya, di antara buah dari ilmu yang kita pelajari ini, ujung-ujungnya dengan ilmu itu kita pengen kemana? Ke surga. Ya, bukan untuk supaya dunia, bukan. Jangankan surga, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi saja, atau yang disebut oleh orang-orang dengan surga dunia, maka tadi sama, la budda bitta'minat ta'ab. Seorang itu harus capek, lelah. Antum lihat orang-orang yang mungkin diberi kekayaan oleh Allah. Antum ngelihatnya cuma ketika sudah apa? Sudah kaya, sudah sukses. Coba tanya dulu ketika waktu kecil gimana? Dapat warisan dari orang tuanya. Iya, waduh ailan. Bapaknya yang capek. Maka kalau dunia saja kenikmatannya itu diraih dengan susah payah, dengan jerih payah. Bahkan orang-orang yang sukses dulu, ya katakanlah mungkin dokter yang mungkin sudah ya, luar biasa mendapatkan kesuksesan, berada di puncak karirnya. Ya mungkin dia ya sudah apalah, mungkin megang rumah sakit sekian kan. Ya, coba ceritakan dulu bagaimana dulu ketika dia belajar. Ya itu sampai ngantuk, sampai ya macam-macam penderitaan yang dia alami. Maka la budda minat ta'ab. Apalagi kenikmatan surga, kenikmatan dunia yang singkat saja diraih dengan capek lelah, apalagi dengan kenikmatan surga. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah yang ditawarkan kepada kalian itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kalian itu maksudnya adalah al-jannah, surga. Ya, maka barang mahal itu harus diraih dengan perjuangan. Ya, namanya barang mahal harus diraih dengan perjuangan, nggak bisa dengan santai-santai. Antum pengen punya mobil, antum pengen punya motor, pengen punya rumah, bisa santai-santai? Hah? Bisa, tinggal KPR. Kan gitu. Iya. Kemudian kata beliau, fayakunu tadliluha bita'allum li'annahu yuntiju samaratan thayyibatan. Maka ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, maka jadilah kemuliaan ilmu itu didapatkan dengan engkau membuat dirimu menderita dalam belajar. Ya, membuat dirimu mengalami kecapean, kelelahan dalam belajar. Cuman ya tadi, jangan disalahartikan harus capek, harus lelah, sampai sakit opname. Wah, ini luar biasa berarti ini dalam belajar. Enggak gitu juga. Intinya enggak boleh mau enaknya tok, mau instan.
Karena dengan ilmu itu akan membuahkan samarah thayyibah, akan mendapatkan buah yang baik. Baik. Kita langsung baca saja syarah, atau nggak apa-apa kita baca ucapan Syekh Bakar lagi. Kata beliau, wa alaihi fahdhar nawaqidh hadhihi al-adab fa innaha ma'al ithmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illah wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bih fa iyyaka wal khuyala fa innahu nifaqun wa kibriya wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu inda salafi mablaghan. Kata beliau, maka dengan itu setelah kita jelaskan bagaimana seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan tawadhu, menjaga wibawa dan yang lainnya tadi, maka fahdhar, hati-hati, nawaqid hadhil adab. Nawaqid ya kita jelaskan di Masjid Al-Husaini, apa artinya? Pembatal. Tapi ini bukan pembatal Islam. Ini adalah yang membatalkan adab-adab, yang merusak adab-adab tersebut. Hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa merusak adab-adab tadi. Fa innaha, karena yang merusak adab-adab tadi, ma'al ismi, selain dia itu berdosa, tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illah. Itu akan membuktikan bahwa dalam dirimu, dalam akalmu itu memang ada illah, ada ketidakberesan. Ya, ada ketidakberesan ketika engkau tidak berhias dengan adab-adab tadi. Wa ala hirmanin minal ilmi wal amalabi. Sekaligus kau akan terhalangi dari ilmu dan bahkan mengamalkan ilmu itu. Artinya kalau kita tidak beradab dengan adab-adab tadi, maka ilmu tidak akan kita dapatkan. Demikian juga buah dari ilmu berupa amalan juga tidak akan kita kerjakan. Fa iyyaka wal khuyala. Maka hati-hati kalian, jauhkanlah diri kalian dari kesombongan. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Karena kesombongan itu adalah kemunafikan dan kibriya. Ya, kibir, angkuh, keangkuhan. Wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu 'inda salafi mablaghon. Dan telah sampai tentang bagaimana dahulu para salaf sangat luar biasa menjaga dirinya dari sifat kesombongan ini. Dari sifat-sifat keangkuhan itu. Mereka berjuang ya melawan kesombongan dalam dirinya. Kita baca syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, rubbama tahsulul khuyala li talibil ilmi wa li katsiril mal. Ya, kesombongan. Ya, kesombongan. Ya, atau yang disebut dengan al-khuyala itu terkadang ada pada diri seseorang. Ya, terkadang muncul pada seorang penuntut ilmu atau seorang yang dia itu katsiril mal, orang yang punya harta yang banyak. Kalau penuntut ilmu itu bukan hartanya yang banyak, tapi apanya? Ilmunya yang banyak, maka muncul sifat sombong. Ya, kemudian kalau katsirul mal, orang yang banyak hartanya, itu muncul juga sifat sombong. Tapi biasanya sombong, kalau dikatakan al-khuyala, itu adalah merasa kedudukannya itu lebih tinggi dan orang lain dianggap berada di bawahnya. Adapun sombong, kalau dalam bahasa syar'i atau kibir, itu istilahnya bukan sombong seperti dalam bahasa Indonesia. Al-kibru, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, al-kibir itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Jadi sombong itu bukan ini ya, kalau bahasa sekarang apa, flexing. Ya, menyombongkan hartanya, wah disombongkan. Beda itu bukan sombong yang dimaksud. Tapi di sini ada penjelasan dari beliau tentang makna khuyala tadi. Wali sadidir ra'i wa kadzalika fi kulli ni'matin an'amallahu biha 'alal 'abdi. Demikian juga orang yang sadidir ra'i, orang yang punya kecerdasan dalam berpikir, itu juga akan menyombongkan dirinya. Wa kadzalik, demikian juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu juga bisa menjadi ajang kesombongan bagi hamba tersebut dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Wal khuyala'u hiya. Nah, apa yang dimaksud dengan khuyala? Al-i'jabu bin nafsi ma'a zuhuri dzalika ala hay'atil badan. Ya, khuyala itu maksudnya adalah yaitu seseorang al-i'jab bin nafs, merasa kagum, takjub dengan dirinya sendiri. Ketika mungkin sudah hafal Quran, wah delok iki durung hafal kabeh iki wong-wong iki. Ya, ketika mungkin sudah khatam kitab ini, ngaji kitab ini, tahu ilmu ini. Lihat orang-orang dianggap balul kabeh iki wong-wong iki. Ih goblok kabeh iki wong-wong. Ya. Ini namanya khuyala. Dikira yang tahu itu cuma dia tok. Dikira satu dunia ini yang tahu cuma dia tok. Ini orang i'jabun nafs. Dia kagum terhadap dirinya sendiri, ma'adzuhuri dzalik. Di samping itu, dia tampakkan kekagumannya itu, dia tampakkan apa yang dia miliki itu ala hay'atil badan, dalam penampilannya. Ya, dia tampakkan itu melalui penampilannya, badannya, anggota badannya. Ditampakkan itu. Ada muncul sifat-sifat seperti ini. Benih-benihnya itu ada, setiap kita itu ada kayak gini. Cuman kita harus memeranginya. Dengan cara apa? Yakini bahwasanya ilmu yang kita dapatkan sedikit. Betapapun kita belajar dari satu majelis ke majelis yang lain, betapapun kita membaca kitab para ulama dari satu buku ke buku yang lain, tetap Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Maka jangan kemudian memandang orang-orang itu dengan pandangan yang bodoh, ini orang goblok, ini nggak tahu, ya saya yang berada di atasnya, enggak. Dulu kita waktu ke mana? Di umroh ketika ke Masjid Nabawi. Kalau mungkin di daerah kita, wah mungkin muncul kesombongan, nggak ada yang hafalan Qur'annya sebagus saya misalnya. Ya, muncul kesombongan karena orang-orang yang lain memang bukan para penghafal Quran. Iya, nggak ada saingannya. Nah, tapi ketika umroh, ya kan, ya. Anak kecil-kecil luar biasa hafalannya, nggak ada apa-apanya kita. Ya, coba kita ini mungkin dianggap spesial, dianggap istimewa karena sekitar kita demikian. Ya, padahal biasa-biasa saja. Ada kita di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang sholat 5 waktu itu dianggap sebagai orang yang soleh luar biasa. Fulan ini soleh luar biasa. Kenapa? Rajin sholat 5 waktu. Ya biasa sholat 5 waktu ini. Ya, kenapa dianggap spesial? Karena lingkungannya apa? Gak sholat. Gitu. Karena lingkungannya gak sholat. Coba kalau berada di lingkungan yang sama-sama seperti itu, biasa-biasa saja. Ya, diampel juga banyak. Ya, maka jangan kemudian kita menyombongkan diri kita, merasa bahwasanya kita ini sudah on the top. Ya, kita ini sudah di atas, sudah Syekhul Islam. Ya, meskipun nggak diucapkan ya. Tapi jangan sampai ada pandangan demikian, sehingga memandang semua orang itu sebagai orang-orang yang di bawah dia rendah. Boleh kalau misalnya kita dalam rangka untuk menjelaskan jalan yang kita tempuh. Boleh kita mengatakan bahwa jalan yang saya tempuh itu lebih benar daripada jalan yang Anda tempuh. Ini bukan mentazkiyah diri sendiri, tapi mentazkiyah apa ya? Jalannya, awas dibedakan. Karena ada orang-orang nuduh kita, salafi itu merasa paling benar. Ya, yang lain di luar salafi dianggap salah, dianggap menyimpang, dianggap sesat. Maka kita jawab, kalau yang kau maksud adalah manhajnya, iya. Loh, antum berpegang dengan manhaj salaf. Antum merasa nggak manhaj salaf itu paling benar? Harus wajib loh. Apa antum ragu? Ojo-ojo manhaj salaf ini salah. Atau Islam lah. Antum memegang agama Islam, beragama Islam ini. Apakah antum ragu dengan kebenaran Islam ini? Merasa benar kan berarti kan? Adapun selain Islam, antum ragu? Enggak. Karena yang sedang kita bahas adalah agamanya, bukan diri kita. Maka boleh kita mengatakan bahwa jalan yang saya tempuh, manhaj yang saya pegang, itu hak daripada manhaj yang dia pegang. Adapun kalau orangnya
Ya, maka enggak. Saya tidak merasa lebih baik daripada dia. Kalau secara orang, mungkin dia meskipun jalannya salah di atas kebid'ahan, kalau dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah terima tobatnya, dia kembali ke manhaj salaf. Sedangkan saya justru yang berada di manhaj salaf justru sombong, justru merasa suci, justru merasa sudah dijamin surga misalnya. Ya. Maka kalau secara person bisa kebalik. Tapi kalau secara jalan, tetap kita katakan manhaj salaf yang hak. Ya, adapun orang-orangnya enggak mesti di atas kebenaran. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini larangan apa? Isbal. Nah, di sini kata para sebagian orang yang dilarang itu isbal itu kalau ada sombongnya. Tapi berarti kalau nggak sombong maka nggak apa-apa. Ada hadits lain kok. Iya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang menjulur menutupi mata kaki maka di neraka. Nggak ada kata-kata khuyala. Bagaimana menggabungkan dua ini? Maka menggabungkannya adalah kalau dia cuman sekedar menjulurkan pakaiannya tanpa ada kesombongan maka diancam dengan neraka. Tapi kalau dia menjulurkannya dengan kesombongan maka dia dapat neraka dan juga dapat ini tadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain wala yukallimhumullah. Allah tidak mengajak bicara kepadanya. Ya. Maka bonus berarti double. Dia menjulurkan pakaiannya dan dia sombong. Maka berarti double. Ya. Nah, ada seorang pedangdut bilang, ya, masa menjulurkan, memanjangkan kain di bawah mata kaki masuk neraka. Mikir kata dia. Lah kau mikir gitu. Masa ada penyanyi dangdut ceramah gitu loh. Mikir gitu. Nah, ini Ahlus Sunnah tunduk kepada hadis Nabi, tidak dibentur-benturkan dengan apa? Akal. Itu pun neraka adalah ancaman bukan vonis. Bukan kemudian ketika kita ngelihat ada orang isbal, oh ini calon penghuni neraka itu. Boleh gak gitu? Nggak boleh. Ini hanya sebatas wa'id, ancaman. Ya, itu pun nerakanya bukan neraka khalidina fiha abada. Karena ini masuk apa? Kekufuran, kebid'ahan atau kemaksiatan? Kemaksiatan. Kemaksiatan masih diampuni atau enggak? Masih diampuni. Fal ijabu yakunu bil qalbi faqat wa in dhaharat atharuhu fahuwa khuyala. Maka ujub, ya, kagum terhadap pencapaian-pencapaian diri itu terkadang cuma tersimpan di dalam hati. Itu pun juga nggak boleh, terlarang. Ya, karena seakan-akan menihilkan Allah sebagai yang memberikan ilmu. Jadi ujub itu jangan dianggap yang nggak boleh itu kalau ditampakkan. Enggak. Ujub di dalam hati, bangga dengan pencapaian-pencapaian, ini juga terlarang meskipun cuma tersimpan dalam hati. Kenapa? Karena menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Allah yang memberikan ini kepada saya, namun yang memberikannya siapa? Usaha saya. Ya. Makanya diantara bentuk kita untuk memerangi ujub, yakini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan itu dari Allah. Antum diberikan ilmu, diberikan kecerdasan, diberikan kekayaan, diberikan harta, diberikan kesehatan. Yakin itu semua dari siapa? Allah. Maka dengan itu nggak muncul ujub dalam diri kita. Karena kalau kita tahu betapapun usaha kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, Allah nggak ngasih ilmu kepada kita, nggak bakalan kita dapat ilmu. Dan itu banyak terjadi. Berapa banyak di antara orang-orang yang belajar ilmu dari satu majelis ke majelis yang lain, membaca kitab dari satu kitab ke kitab yang lain. Tapi ketika selesai itu semua, kita tanya dengan satu pertanyaan, nggak tahu dia. Nggak paham. Lu kan kau tadi ikut kajiannya. Iya ikut, tapi lupa. Lupa, dijadikan lupa sudah sama Allah. Iya, saya tadi ikut kajiannya, tapi ketiduran. Atau saya tadi hadir kajiannya, tapi nggak paham, nggak mudeng sama apa yang diucapkan sama ustadznya. Padahal jamaah yang lain mudeng kabeh.
Cuman dia tok yang nggak mudeng. Duh, siapa yang jadikan mudeng nggak mudeng ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terus kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita kagumi kalau ternyata semua dari Allah Azza wa Jalla? Maka kalau ini ada dalam diri kita, maka kita tidak akan ujub. Wa qauluhu innahu nifaqun wa kibriya. Dan kemudian Syekh Bakar mengatakan bahwa itu termasuk kemunafikan dan kibriya. Kibir. Amma kaunuhu kibriya fawadih. Adapun disebut sebagai kesombongan atau kibir, maka jelas. Ya, itu nggak jauh berbeda dengan khuyala tadi. Wa amma kaunuhu nifaqan fali annal insan yadhhar bimadhari akbar min hajmihil hakiki wa hakadzal munafiq yadhhar bimadharil mukhlis an-nasih wa huwa laisa kadzalik. Nah tadi kenapa orang yang ujub tadi yang menyombongkan pencapaian-pencapaiannya kemudian dia realisasikan itu dalam perbuatan anggota badannya. Kenapa dia disebut munafik? Karena dia mirip dengan orang-orang munafik. Yaitu berpenampilan, berkelakuan tidak sebagaimana hakikatnya. Antum kalau pakai pakaian-pakaian yang anak kecil lah, coba disuruh pakai pakaian silat sabu hitam, tendangannya langsung gitu. Padahal nggak bisa silat dia, tapi dengan pakai pakaian silat sabu hitam luar biasa itu. KB disepak ya mirip, semua ditendangi sama dia. Ya, demikian juga kita ya ketika menampakkan diri sebagai seorang yang alim, seorang yang berilmu, ini munafik. Dan banyak ini terjadi pada orang-orang yang berada di dunia maya. Bikin akun ya kan, namanya Abu Fulan Al-Fulani As-Salafi, ya, Al-Athari, ya kan? Kemudian dia menampakkan ya di dalam status-statusnya itu isinya bahasa Arab semua, kitab-kitab. Dia tampakkan bahwasanya dia ini adalah seorang yang alim, ya, bahkan diustadkan oleh orang-orang medsos. Ya dipanggil ustadz yang komen-komen ini minta fatwa, tanya tentang masalah agama. Padahal jahil, padahal tidak memiliki ilmu. Ini sama seperti orang munafik tadi. Dia menampakkan sebagai seorang muslim, namun menyembunyikan apanya? Kekufurannya. Ini dia menampakkan sebagai seorang alim, tapi dia menyembunyikan kejahilannya, kebodohannya. Ya, maka hati-hati dengan akun-akun akun-akun dakwah namanya nggak jelas, Abu Fulan Al Fulani, bahkan kalaupun dia diustadkan oleh orang-orang ya, seorang muslim tidak gegabah, tidak bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Nah, tapi mungkin ini kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Itu bagaimana biar kita tidak terjatuh dalam riya? Takutnya kita pengen memotivasi atau suara sana malah teracuni hati kita dengan Ya, kita tahu potensi diri kita, kapasitas diri kita. Apabila memang lebih besar kecenderungan ketika kita menceritakan kenikmatan, kecenderungannya adalah untuk menyombongkan diri. Seperti saya tadi, ketika saya menceritakan bahwasanya saya umroh, saya ini, itu kan harusnya sesuatu yang harus ditutupi. Ya. Namun kita tahu kapasitas diri kita, bahwasanya itu kita sampaikan bukan dalam rangka untuk menampakkan bahwa saya pernah umroh, saya pernah ke tanah haram, enggak. Tapi dalam rangka untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, dan kita tahu masing-masing. Antum nggak tahu kalau saya ngomong enggak, saya tadi cerita umroh itu ikhlas kok. Saya nggak riak. Antum iya wae gitu kan. Yang tahu siapa? Ana. Yang tahu ana dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam diri ana ada unsur-unsur di situ ingin pamer kalau saya ini sering umroh misalnya. Tidak bisa justifikasi juga antum gitu loh maksudnya. Tapi yang tahu anak dengan Allah. Maka kalau antum nggak yakin, lebih condong kepada pamer tadi, maka lebih baik nggak usah.
Ya lebih baik nggak usah diceritakan. Tapi kalau antum yakin bahwasanya ini bukan dalam rangka untuk pamer, namun dalam rangka untuk menceritakan nikmat Allah, maka ya sudah, bismillah antum ceritakan. Wallahu a'lam. Ini alasan sebagian jamaah umroh juga itu. Ketika kita nasihati, jangan foto-foto. Ya kan, jangan foto-foto. Foto ini, foto sini, terus diupload di status gitu kan. Ya boleh dia berkilah, alasannya sebagian jamaah, enggak Ustadz ini bukan riya. Ini untuk memotivasi orang-orang untuk supaya umrah juga. Yo wis, bainaka wa bainallah, itu antara kau dengan Allah. Pokoknya wis tak kandani. Itu dapat ayat tadi. Iya, enggak seharusnya pakai ayat itu tadi. Enggak. Ya, terserah. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan. Dan terus urgensinya apa gitu loh. Ya kan, urgensinya apa? Kalau foto-foto kayak gitu, apalagi posenya itu pose-pose ini bergaya gitu loh. Pose-pose bergaya gitu. Kalau kau ingin memotivasi orang-orang untuk umroh, sampaikan hadis-hadis tentang umroh, tentang pahala umroh. Sampaikan supaya mereka termotivasi untuk berangkat. Ya, tapi kalaupun memang niatnya benar, dia upload foto Ka'bah gitu kan. Kalaupun memang niatnya benar memotivasi orang-orang untuk ikut berangkat umroh, ya semoga dia mendapatkan pahala itu. Cuman tipis beda nih. Iya, tipis beda nih. Itu pinggir jurang gitu. Ya kan? Pinggir jurang. Wallahu a'lam. Ya, yang lain? Betul. Tomak terhadap dunia. Kalau dikatakan nifak dari sisi mana? Nifak ini kan yudhir syai' wa yubtinu khilafu atau yubtinu khilafahu. Dia menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang kebalikannya. Itu secara asal nifak itu demikian. Dia menampakkan sesuatu dan menyembunyikan kebalikan dari yang dia tampakkan itu. Seperti apa contohnya? Tomak. Ya tamak terhadap dunia. Ya tamak terhadap dunia kalau dikaitkan dengan kemunafikan, wallahu a'lam, mana rasa nggak ada hubungannya, ada ilahnya, nggak ada alaqohnya sih kalau dengan kemunafikan. Tapi kalau larangan tamak terhadap dunia, ya banyak dari hadis-hadis Nabi, misalnya man kana hammuhu ad-dunya, man kana tid-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ya cita-cita utamanya, maka Allah jadikan kemiskinan ada di antara kedua matanya. Ya, wala ya'tihi dunya illa ma qaddara alaihi, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Kita akhiri majelis kita, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.